terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Kontroversi Yudian, kepala BPIP. Dia pernah larang penggunaan cadar. Dia pernah bilang bahwa agama itu musuh besar Pancasila. Dia pernah usul Assalamualaikum diganti dengan Salam Pancasila. Dan yang terakhir kemarin, dia melarang penggunaan jilbab untuk paskibraka 2024. Di 2023 tidak ada, di 2022 tidak ada, sampai di eranya Presiden Gus Dur itu tidak ada. Baru kali ini. BPIP, PKI kedok Pancasila, rejim Mas Joko untuk adu domba sesama muslim. Sadarlah wahai saudaraku, bangsa Indonesia. Wah, ini dari Wong Indonesia asli, ini peringatan langsung nih. Manusia pengundang azab, badan pemanggil iblis beserta pasukan, BPIP. Waduh, ngeri kali. Setuju Bang Esjet, Ketua BPIP sudah sering bermasalah, harus dipanggil DPR. Panggil DPR, pertanggungjawabkan, pecat, bubarkan BPIP-nya. Karena lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Apakah Pancasila bertentangan dengan agama? Tentu tidak. Pancasila dibuat oleh banyaknya para ulama. Jadi Pancasila itu bisa dikatakan lahir dari rahim Islam. Itu sejarahnya begitu. Nah sekarang mulai dipelintir-pelintir. Dibenturkan Islam dengan Pancasila. Dibenturkan ajaran Islam dengan kaidah-kaidah yang dia buat sendiri. Barangkali dengan bisikan setan yang terkutuk. Kan begitu ya. Dari yang terakhir dulu. Dia mengakui, kita tidak melarang lepas jilbab. Tapi aturannya ya memang nggak ada pakai jilbab. Kan coba lihat ada. BPIP mengakui adanya syarat lepas jilbab. Ini di garis bawahi ya, dari Monica. Pernyataan BPIP. Lepas jilbab hanya pada saat pengukuhan dan tugas kenegaraan, yaitu pengibaran bendera pusaka. Tak ada pemaksaan, di luar itu diberikan kebebasan untuk memakai jilbab. Artinya ada dua momen yang dia harus lepas jilbab. Saat pengukuhan yang kemarin tersebar di puluhan juta ditonton YouTube-nya. Satu lagi tanggal 17, 2 hari lagi. Nah ini dikatakan sebagai tidak ada melanggar konstitusi. Padahal jelas-jelas dia langgar konstitusi. Dia langgar pasal 1. Coba kita dengar. Hubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Tuh, hanya sikap tampak hanya dilakukan. Sikap tampak itu maksudnya pelarangan menggunakan jilbab, maksudnya gitu. Hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan tugas kenegaraan. Itu tanggal 17. Dia ini dosen syariah di Universitas Islam Negeri Kalijaga kalau tidak salah. Nanti kita lihat. Bisa-bisanya bilang, nggak apa-apa dek, lepas dulu saja jilbabnya demi tugas negara, hanya 2 kali kok, pas pengukuhan dan pas tugas negara. Bahkan itu sudah banyak dibahas di kalangan ulama. Boleh tidak dengan alasan karir, dengan alasan tugas negara kita melepas jilbab? Nggak boleh. Syariat itu tidak ada pengecualian. Dan dia dosen syariah, dosen. Dia mengajarkan keburukan pada mahasiswanya. Lanjut dulu ya. Dan dia juga gagap ketika ditanya oleh wartawan.
Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. Di luar agenda itu diberikan kebebasan menggunakan jilbab. Kebayangkan? Di luar. Kecuali itu Anda tidak boleh pakai jilbab. Ngehe itu namanya. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Tidak taat. Terima kasih, saya kira. Anda melanggar justru. Ya. Kemudian, apakah ada sanksi Pak jika paskibraka putih tidak mengikuti aturan itu Pak? Ya, nanti kami ya, untuk sementara kami sampaikan dulu informasi nanti ini. Ya, nanti baru kami anukan lagi. Ya. Biar nanti kami anukan lagi. Ini kan ada peraturannya. Oh ini mohon maaf. Ini ada yang harus saya sampaikan. Lupa saya malah tadi. Lampiran yang sudah pernah kita sertakan. Ya. Nah, saat pendaftaran. Jadi mohon izin nanti ada preskan listinya kami berikan. Ini lengkap. Tolong dianu dulu begitu ya. Biar dipahami dulu secara utuh. Karena yang berita ya biasalah 1 gas potong begitu. Nah tolong ini mohon izin ya, nanti kami lampirkan, dipelajari dulu, dilihat gitu ya. Nanti mungkin kita bisa kembali lagi pada saat. Makasih. Ya. Jadi kan pada saat pengukuhan tahun-tahun sebelumnya selama dipegang BPIP sudah 3 tahun ini, kalau 2 tahun yang lalu dan setahun yang lalu ini pada saat pengukuhan masih pakai hijab. Iya, nanti kami anukan aja selanjutnya yang itu ya. Ini kita fokusin aja dulu ya, bahwa kami seperti ini. Ya. Tapi pertimbangan perubahan ketentuan pakaian itu karena kalau sudah banyak anunya, maka dia tidak bisa menjawab. Ya ini memang anu ya, nanti kita anukan lagi ya. Ya anunya itu bukti dia nggak punya dalil yang kuat selain keinginannya memusuhi ajaran Islam. Kenapa saya berani menyampaikan itu? Karena tadi ini bukan kali pertama Yudian melakukan hal yang kontroversial seperti ini. Berkali-kali. Ada video yang lama ketika dia bilang musuh Pancasila itu adalah agama. Rekam jejak. Itu religius dan sekuler sekaligus. Dari segi sumber dan tujuan Pancasila itu religius. Tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas, bukan sekularisme. Kita ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu agama. Ya. Agama jadi musuh terbesar Pancasila. Jahat bukan? Dan Yudian Wahyudi ini profesor, MA, PhD, dosen dan akademisi Indonesia. Kebayang dong, dosen akademisi kelakuan begini. Apa nggak berbahaya tuh? Ya berbahaya banget. Kalau orang yang bukan siapa-siapa, rakyat jelata, bikin kengacauan seperti ini bisa kita maklumi. Ini profesor yang biasanya matang, paham, betul-betul. Ini sama sekali tidak menunjukkan itu. Sebelumnya ia menjabat sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020 dan menjabat sebagai guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Barangkali karena dia tahu hukum, dia tahu celah cara ngelesnya kali ya. Dan biasa begitu. Penjahat ulung itu penjahat yang tahu bagaimana caranya dia tidak ditangkap. Orang brengsek seperti ini dia tahu persis bagaimana cara ngeles biar nggak kena hukum. Gitu kali ya. Kita lihat nih. 5 pernyataan kontroversial Kepala BPIP. 1. Sebelum dilantik jadi Kepala BPIP, Yudian yang juga Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pernah membuat kebijakan melarang penggunaan cadar bagi mahasiswinya di kampus. Akan tetapi aturan itu tidak berlangsung lama karena pada akhirnya pihak kampus mencabut larangan penggunaan cadar itu pada 10 Maret 2018. Apa artinya? Penggunaan itu ngaco. Penggunaan itu tidak menyerap aspirasi mahasiswa. Yang lebih berat lagi, dia tidak menyadari adanya aspirasi umat Islam. Jangan-jangan dia bukan umat Islam. Kan gitu. Walaupun guru besar UIN. Wallahu a'lam bishawab gitu. Lah perilakunya kayak begini kok. 2. Agama musuh besar Pancasila. Dia benturkan dengan sangat sadis. Yudian masih menjadi sorotan setelah pernyataan agama menjadi musuh terbesar Pancasila. Pernyataan Yudian ini pun dikritik banyak pihak. Yudian kemudian memberikan penjelasan agar tidak menghadapkan Pancasila dengan agama. Elu ente yang membenturkan Pancasila dengan agama, tapi kemudian dia bilang jangan.
menghadapkan Pancasila dengan agama. Gimana itu logikanya? Imbas dari pernyataan itu, Yudian berjanji tidak akan membuat kontroversial lagi usai dinasehati para anggota Komisi 2. Berjanji. Dan janjinya jelas tidak ditepati. Karena hari ini dia bikin lagi larangan penggunaan jilbab untuk pengukuhan dan tugas kenegaraan. Sudah saya sampaikan Bapak tadi supaya di stop. Ya, saya berjanji ini, janji. Jadi tidak akan ada lagi nanti kontroversi saya sebagai pribadi yang itu atas nama BPIP. Justru dia lakukan lagi sekarang. Jadi tidak perlu dinasehati lagi. Saya kira nggak perlu juga barangkali kalau sudah begini dipanggil DPR. Nggak perlu, pecat saja sekaligus bubarkan BPIP-nya. Bikin kajian, bikin riset ilmiah ya. Kenapa BPIP harus dibubarkan? Dasarnya kan jelas, lebih banyak mudaratnya kok dibanding manfaatnya. Yang tiga ini enggak lah ya, enggak kontroversi. Kemudian, usul Assalamualaikum diganti salam Pancasila. Wah, toleransi yang kebablasan. Selanjutnya adalah muncul wacana mengganti ucapan Assalamualaikum dengan salam Pancasila. Usulan ini muncul dari wawancara Yudian dengan salah satu media online pada Februari 2020. Kita lihat saja faktanya Yudian. Ada nggak sekarang kita ketemu dengan orang salam Pancasila? Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa terbaik yang diberikan. Bahwa Islam adalah keselamatan. Bahwa saya berjanji tidak akan mengganggu Anda. Itu makna-makna dari Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Ini mau diganti dengan salam Pancasila. Ini kengacauan luar biasa ini. Salam Pancasila begini tuh sesuai gambarnya. Dan terakhir dia larang jilbab Paskibraka 2024. Jahat bukan?